Halo guys, welcome to my channel. Ketemu lagi di channelnya saya, Ani Family 567. Hore, Taiwan sudah buka kembali guys. Jadi saya tuh dengar Taiwan sudah dibuka kembali itu saya senang banget dengar berita ini, karena memang banyak banget yang dari Indonesia tuh pada mau ke Taiwan, dan juga yang di Taiwan itu sudah nggak sabar juga pengen cuti juga guys ya, yang karena lama sudah nggak pulang karena jadi ingin masih betah di Thailand, tapi ya ingat keluarga juga ya, pengen cuti juga kalau sudah bisa kan seperti itu. Oke, di sini saya mau ngasih sharing aja buat kalian semuanya, calon PMI dari Indonesia yang mau ke Taiwan ya, karena saya ini bahasnya di Taiwan, jadi saya mau sharingnya hanya di Taiwan, di Taiwan ya. Jadi yang pertama, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, biar nanti kalau ada video yang baru biar kalian tuh tahu dari video saya. Oke, jadi yang pertama sekarang kita dari cowok dulu ya. Kalau cowok itu kan pabrik ya, ya mungkin cewek yang mau masuk pabrik ya, cowok cewek yang intinya yang mau masuk pabrik ya. Saya hanya ngasih masukan aja buat kalian yang khususnya pabrik, cowok atau cewek. Mungkin kalian sudah di PT sudah lama banget karena adanya COVID ya, adanya pandemik ya. Jadi setelah sekarang itu sudah mulai dibuka kembali, mudah-mudahan gelombang pertama ini sudah sangat bagus, mudah-mudahan gelombang 2, gelombang 3 semakin bagus dan semakin lancar seperti dulu lagi, amin. Dan maksud saya yang sudah di PT lama dan sekarang sudah bisa terbang ke Taiwan, jadi manfaatkan di Taiwan semaksimal mungkin. Kalian juga harus mengingat di masa di PT kalian nunggu sangat lama, bayar pun juga sangat mahal ya. Jadi nanti setelah masuk Taiwan kalian itu masih di karantina ya. Kalian harus mengikuti peraturan itu semuanya. Kalian tuh jangan dengar omongan gini enggak. Kalian tuh harus, memang kalau kalian tujuannya mau ke Taiwan kerja, ya sudah aturin aja peraturan. Sudah nyampe Taiwan disuruh karantina, setelah karantina suruh kemana aja. Kalian harus pikir juga, karena kalau kalian kerja di pabrik tidak ada lemburan, menurut saya ya kurang sih, karena kalau kerja itu ada lemburannya, itu kan bisa untuk menambah gaji ya, mengingat kita kesini itu membayarnya mahal gitu. Di sini nanti kita dipotong gaji, masih bayar mesnya, masih potong untuk makan. Jadi kalian pun harus pinter-pinter kalian mengatur tentang keuangan ya, seperti itu. Jadi kalau kerja di pabrik tidak ada lemburan, itu menurut saya sih kurang semangat ya. Ya setidaknya harus ada lembur 1 jam atau 2 jam, jadi biar untuk menambah, dan uang lemburannya itu kan bisa untuk kebutuhan lainnya ya. Jadi uang pokoknya bisa dikirim ke rumah, dan uang lemburannya bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari ada di Taiwan. Karena Taiwan tuh keras guys, kalau kita nggak cari makan sendiri kita nggak bakal dapat makan ya. Kalau di saat temen itu, kalau kita punya uang, temen bersatu. Nanti di saat kamu tidak punya uang, apalagi sakit, bubar, seperti itu ya. Jadi buat yang khusus pabrik sih, saya hanya mengingatkan aja, kalian harus bisa mengatur keuangan yang ada di Taiwan seperti ini ya, karena Taiwan itu sangat keras banget. Kalian sih mau bergaul dengan siapa tuh serah kalian, penting kalian tuh bisa mengatur tentang keuangan kalian. Itu aja yang pesannya dari saya. Terus yang kedua, ini khusus PRT.
yang kerja, yang calon PMI dari Indonesia mau ke Taiwan buat PRT, kalian tuh harus siap mental ya. Karena apa? Jaga orang tua itu nggak simple, sangat berat ya, sangat berat. Kalau kalian mentalnya nggak kuat, banyak di sini anak-anak yang sakit, terus akhirnya kabur dan tidak jelas itu ya. Jadi saya tuh hanya ngasih masukan aja buat kalian, khususnya calon PMI yang mau ke Taiwan ya. Taiwan tuh keras banget ya, beda sama Hong Kong. Ya Hong Kong keras, tapi kalau Hong Kong kan Sabtu Minggu boleh libur, jadi kita bisa revising. Di Taiwan 1 bulan saja kadang mau libur itu tidak boleh ya. Beda, Hong Kong sama Taiwan sangat beda banget. Taiwan, Hong Kong tuh masih Sabtu Minggu masih libur, kita bisa revising kemana-mana, tanggal merah pun juga bisa revising. Taiwan tuh nggak bisa. Taiwan aja 1 bulan aja libur 1 kali ya, dah kita udah bersyukur banget sumpah ya. Ya memang kita tujuan ke Taiwan itu memang kerja ya benar, tapi setidaknya kan kita harus revising juga kan. Menjaga orang tua 24 jam itu nggak simple, itu sangat berat banget ya. Karena saya di sini sudah ngalami semua, menjaga orang yang nggak pernah tidur, saya tuh udah ngerasain semuanya. Makanya di sini saya mau sharing sama kalian. Jadi kalau boleh video ini boleh di-share biar calon PM itu, bukannya saya nakut-nakutin ya, bukan saya nakut-nakutin, hanya untuk buat kalian untuk persiapan mental gitu. Persiapan mental kerja di luar negeri itu nggak mudah, itu memang mental kita tuh harus kuat. Karena apa? Satu, kita juga jauh dari keluarga ya. Hanya siapa di sini? Temen ya. Kalau kita ada uang, temen pada kumpul. Kalau temen di saat kita sakit, temen tuh bubar, seperti itu. Makanya di sini saya mau ngasih sharing sama kalian. Mudah-mudahan video ini bisa di-share biar banyak yang dengerin ya. Jadi yang buat PRT itu memang harus siap mental ya. Menjaga orang tua itu nggak simpel banget ya. Apalagi kalau orang tuanya pikun, sudah pikun itu, waduh, itu harus kalian super sabar. Oke, kalau pasiennya pikun, kalau majikan bisa mendukung kita, is okay. Kalau majikan membelain si pasien ini, kita tidak boleh apa-apa. Paling intinya emosi, karena majikan lebih percaya sama orang tuanya daripada kita. Nah, di situ kadang ada majikannya baik, pasiennya nggak baik. Kadang kita dapat majikan tidak baik, pasien yang baik. Jadi 1:1, banyak seperti itu. Dan semua itu tuh memang tergantung nasib-nasiban kita semuanya seperti itu. Dan kalau menurut saya sih, banyaklah belajar Mandarin, karena dari bahasa itu yang bikin kendala kita untuk berbicara. Kerja kita bisa kerja, tapi kalau tidak bisa bahasa ya sama saja ya. Karena kalau kerja mungkin kita dan Indonesia pun sudah bisa kerja lah ya, cuma kan adaptasi dengan negara Taiwan sendiri seperti itu. Jadi pesan saya aja buat yang PRT, kalian harus kuat mental untuk menjaga orang tua ya. Terus buat kalian, kalau kalian salah jobnya tidak sesuai, kalian harus lapor agensi. Kalau agensi tidak ada tanggapan, kalian harus telepon 1955 ya, harus telepon ya. Terus kalau ada, harus hati-hati, biasanya banyak sekarang tuh pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual kadang agensi itu tidak membela kita. Kalau saya kasih tahu buat kalian, kalian harus bikin rekaman. Karena rekaman itu untuk bukti biar kita pindah dari situ, dan majikan pun bisa kena sanksi atau kena denda seperti itu ya. Jadi buat semuanya ini buat PMI ya, mungkin kalian harusnya jobnya menjaga ama atau akong, tapi ternyata kalian tidak dijagain seperti itu. Mungkin kalian dikerjain di pabrik atau di kebun ataupun di restoran, kalian harus lapor. Kalau agensi kalian tidak merespon kalian telepon 1955 ya. Kalau tidak ada 195, kalian punya shelter atau bisalah
shelter. Kalau saya dekat kerja sama orang shelter, jadi saya punya orang dalam shelter. Orang shelter bisa membantu kita ya. Jadi intinya satu, kalau mau itu kalian harus punya video. Jadi kalian tuh kalau ibaratnya kalian dikerjakan di pabrik, kalian tuh harus bikin rekaman jangan sampai ketahuan majikan, kamu taruh aja HP bikin rekaman sebanyak-banyak pun gitu ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan video saya ini sangat bermanfaat buat kalian, khususnya calon PMI yang mau ke Taiwan ya, karena saya kerja di Taiwan, jadi saya banyaknya ya di Taiwan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sharing-sharing aja lah, jadi biar kalian tuh banyak pengalaman atau buat info-info seperti itu. Jadi biar kalian tuh jangan terlalu dibodohin sama agensi atau majikan seperti itu. Kita walaupun sebagai PMI atau TKW kita harus cerdas ya. Satu, bahasa paling penting. Kalau kalian bisa bahasa, kita pun bisa melawan majikan atau agensi seperti itu. Itulah tips saya di sini seperti itu juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa video ini di-share kalau bermanfaat ya buat kalian. Oke, thank you for watching. Salam sehat selalu. Cus.